marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam mengkaji ilmu, yaitu mengenai budaya positif. Nah, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa pemateri yang akan menyampaikan mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada moderator, yaitu Bapak Ade Jajang Jailani SPD, untuk memimpin acara kita sekarang. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang luar biasa ini, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Bu Dede Ermaya terkait tentang perubahan paradigma belajar filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Kemudian nanti untuk pemateri yang kedua itu akan disampaikan oleh Bu Epi Lestari SPD MPD, itu terkait materinya budaya positif di sekolah. Ya. Kemudian materi yang ketiga nanti akan disampaikan oleh Bu Zia Zetina, itu terkait materi motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia atau 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian materi yang berikutnya itu nanti akan disampaikan oleh rekan kita, itu Bu Rani Yuliani, itu terkait tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Materi terakhir nanti akan disampaikan oleh saya pribadi, gitu ya, terkait tentang segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kewajibannya untuk mengajar peserta didik ke kelas Hajar Dewantara. Bisa ditayangkan ya. Ini saya hormati, bisa dilihat bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan ladang benih-benih peradaban tumbuh kembang peserta didik, gitu ya. Jadi dalam mendidik, kemudian dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga, pendidik kita harus bisa menuntun seperti apa yang sudah saya ini, dan pendidik itu sebagai petaninya, gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita kehendaki, gitu, bagi peserta didik itu sendiri. Nah, dalam proses mendidik pun menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu harus berpihak pada murid, gitu ya. Kita sebagai seorang pendidik harus mengikuti apa yang mereka mau, tetapi kita harus membatasi. Jadi dalam artian kita itu tidak. Praktik budaya positif, sosial emosional. Praktik sadar napas. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan nanti kita sama-sama bisa merealisasikannya ya di kelas kita masing-masing. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara kali ini. Nah, izinkan saya untuk sharing ilmu sedikit ya Bapak Ibu. Nah, mengenai budaya positif yang ada di sekolah, yaitu mengenai disiplin positif. Nah, coba punten Ibu Dian boleh maju ke depan? Oh iya, boleh. Coba bayangkan Ibu sedang memegang hal yang sangat berharga di tangan Ibu. Silakan dikepalkan tangannya, ya. Bayangkan Ibu sedang memegang hal yang sangat berharga di dalam tangan Ibu, gitu kan. Kemudian saya meminta, Bu, saya boleh minta? Ibu mau memberikannya atau tidak? Sini saya minta.
Oke, ternyata ibu memberikannya. Oke ya. Nah, tapi kalau misalkan kita balik ya, yang ada di dalam itu adalah yang sangat berharga untuk ibu dan itu sangat penting dalam hidup ibu. Apakah ibu mau memberikannya kepada saya? Insya Allah saya akan memberikan. Wah, luar biasa ya. Ini berarti sosok yang benar-benar memberikan sesuatu yang walaupun berarti pengorbanan ya sangat tinggi. Nah, tapi kita bisa tapi tetap diri ibu. Jadi kalau misalkan saya meminta, nah misalkan ibu tidak memberikan, berarti ya tidak gitu kan. Nah, karena berarti menolak gitu kan, seperti itu. Nah, maka maksud dari disiplin itu gitu kan, bahwa kita itu tidak bisa merubah siswa. Sebagai guru kita tidak bisa merubah siswa, tetapi gitu kan. Nah, kita bisa ya tadi mengilusikan bahwa kita itu mengontrol dan siswa lah gitu kan, yang memberikan kesempatan untuk kita dikontrol oleh guru seperti itu ya. Nah, terima kasih ibu, boleh duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan kaitkan di mana budaya positif ini adalah budaya yang kalau Ki Hajar Dewantara bilang ini adalah budaya yang sangat penting gitu kan, di mana bila seseorang atau bila akan mengenai budaya positif ini dan hal yang penting ini, maka ini dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang dimana yang sekarang kita lakukan, yaitu kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang ini sudah tidak aneh lagi untuk Bapak Ibu ya di sini, dimana harus kita laksanakan di sekolah kita seperti itu. Dan nah kita kaitkan di sini dengan ini ya, visi misi sekolah kita. Coba Ibu, visi misi sekolah kita apa Bu? Ada sainsnya. Ya. Santun, agamis, inovatif, nalar, dan solid. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, santun, agamis, inovatif, nalar, dan solid. Nah, itu bagian dari kebajikan universal gitu kan, seperti itu. Dan yang sangat penting di sini, nah disiplin positif itu tidak bisa kita atur, karena itu harus ada unsur dari dalam diri siswa itu sendiri gitu kan. Kalau kita ini hanya unsur ekstrinsiknya, nah maka yang harus mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Bila bisa bilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Mengapa materi ini menjadi penting untuk kita sebagai guru ketahui? Karena kita seringkali memberikan motivasi kepada siswa di kelas itu berupa motivasi eksternal. Coba saya tanya kepada Bapak, ya, pernah Bapak memberikan motivasi berupa apa? Dengan memberikan iming-iming hadiah, memberikan janji-janji manis. Nah, ternyata Ibu Bapak, ini adalah suatu motivasi yang dirasakan atau telah dibuktikan bahwa motivasi ini kurang memberikan dampak jangka panjang. Berdasarkan penelitian, para siswa yang melakukan tugas disebabkan oleh motivasi eksternal itu kualitas tugasnya sangat rendah. Maka dari itu kita harus mengenalkan kepada siswa, memberikan mereka motivasi berupa motivasi adalah kebutuhan dasar manusia. Kita mengetahui bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah, menurut Maslow, kebutuhan dasar ini ada 5. Dimulai dari kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan survival di sini termasuk bagaimana kita harus makan, minum, istirahat, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Lalu kebutuhan untuk merasakan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan. Lalu kebutuhan diterima, diakui, dan dicintai. Melanggar keyakinan sekolah kita. Coba kira-kira kamu itu biasanya lebih pede kalau Contoh ngapain? kegiatan.
mendiagnosis kebutuhan Sepertinya siswa. Saya lebih pede kalau karya saya dihargain, Bu. Kan saya ikut eskul jurnalistik ya. Oh gitu. Nah kalau begitu gimana kalau kamu memanfaatkan media sosial? Oke. Nah, dari itu kita harus dapat mengidentifikasi ketika siswa melakukan pelanggaran itu pasti ada alasannya. Itulah yang harus kita ingat. Kalau dulu kita Terima kasih untuk Bapak Ibu yang bersedia hadir ya. Sedikit saya akan memaparkan tentang ilmu yang sedang saya dapatkan, yaitu tentang budaya positif, 5 posisi kontrol guru ya. Di sini akan memaparkan tentang, nah di sini ada beberapa motivasi. Maaf Bu, sedikit ke bawah. Ada di sini akan saya memaparkan tentang motivasi, di mana motivasi itu adalah motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Salah dikit kita hukum, kita kasih hukuman. Selanjutnya di sini ada pembuat orang merasa bersalah. Nah itu yang sering kita lakukan, ada posisi hukum, ada penghukum dan membuat. Untuk menghukum di sini yang sering kita lakukan itu menghardik ya, menghardik anak yang melakukan kesalahan. Dan untuk pembuat orang merasa bersalah di sini kita berceramah, ya itu kan sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Kita menghukum, nyeramahan anak, terus agak sedikit menggunakan nada yang tinggi ya. Itu yang sering kita lakukan, kita merasa itu benar, gitu. Ternyata itu adalah motivasi eksternal yang dimana identitasnya gagal di sana. Nah, ada kebalikan, ada identitas berhasil atau sukses, di mana di sana melakukan perilaku kontrol positif. Tidak langsung dihakimi, anak tidak langsung dihukum, mungkin seperti itu. Nah, adapun untuk posisinya pemantau, nah di sini kita akan bertanya dulu ke anak tentang apa yang anak telah lakukan, tahu tidak terhadap kedisiplinan yang sudah disepakati kayak gitu, kedisiplinan kelas dan yang lainnya. Nah, adapun di sini sebagai posisinya sebagai manajer, di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan membuat anak itu merasa tidak terlalu diinterogasi, tapi oh iya kita tuh salah, tanpa harus menghardik atau menghukum anak tersebut. Nah, seperti itu yang harus lebih saya tekankan. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang berkenan mendengarkan, berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu hebat semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi ilmu apa yang telah saya pelajari terkait tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sebenarnya kegiatan yang dilakukan di segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu itu sudah secara tidak disadari itu sudah pernah dilakukan gitu ya. Cuman mungkin namanya kita yang nggak tahu gitu ya. Ketika misalkan menghadapi siswa yang bermasalah, kita misalkan di kelas misalkan ada siswa yang terlambat datangnya, atau ada yang misalkan bersikap acuh tak acuh, atau ada misalkan ketika dikasihkan tugas siswa kita. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada di siswa itu supaya siswa itu lebih nyaman, enak gitu ya, lebih merasa dihargai. Salah satunya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, di mana di dalam segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan Bapak dan Ibu yang perlu diketahui. Yang pertama itu adalah tentang menstabilkan identitas. Itu langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ketika anak melakukan satu kesalahan gitu ya, kita perlu distabilkan dulu nih identitasnya. Dengan cara bagaimana? Misalkan kita bisa menggunakan begini, bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, gitu ya, tidak ada yang sempurna. Dan kita pun
mungkin bisa melakukan hal yang sama. Nah, itu salah satu yang meyakinkan, menstabilkan identitas pada peserta didik kita. Ketika dia melakukan kesalahan, oh ternyata betul gitu ya. Tapi mereka tidak merasa dijudge bahwa mereka salah gitu ya. Itu salah satunya. Itu langkah pertama, menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua yaitu adalah validasi kebutuhan. Nah, ketika validasi kebutuhan ini, Bapak dan Ibu, jadi kita lihat gitu ya, dari satu kesalahan yang dia lakukan itu, keyakinan ini terkait dengan apa yang dia yakini. Ketika dia yakin gitu ya bahwa itu salah gitu, bahwa itu tidak baik gitu ya, dari dalam dirinya, maka yang terjadi adalah dia akan sangat sadar untuk mengubah, memperbaiki gitu ya, kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan tadi. Nah, tentunya inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di siswa-siswi kita itu dengan salah satu yang ada kegiatan yang paling bagus itu adalah dengan segitiga institusi. Dengan satu posisi kontrol kita sebagai manajemen atau manajer, ya sebagai manajer. Itu yang paling yang telah dilaksanakan. Kami terlambat. Iya Bu, semalam kami campur. Ya bisa, itu teh kalah terus sama Sabin dari Isa sampai jam 3 kita terus kita penasaran itu ngalahin Sabin Sampai akhirnya kita tidur jam 3. Jadi kalian tidurnya berarti bukan malam lagi ya, itu udah subuh berarti ya maksudnya. Nah, nggak apa-apa, setiap orang sih pernah melakukan kesalahan. Apa kira-kira solusi untuk kalian juga kesiangan nanti? Mungkin solusi untuk kita nanti. Bapak dan Ibu perlu waktu, tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu waktu prosesnya. Cuman bagaimana kita harus benar-benar konsisten melakukan kegiatan ini, bagaimana kita benar-benar harus bisa mengajak gitu ya, tidak hanya kita bergerak sendiri, tergerak sendiri, tapi juga kita harus bisa menggerakkan teman-teman kita, yuk bareng-bareng loh untuk penyelesaian masalahnya, sehingga nanti akhirnya kita sama-sama bergerak Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu mari kita lakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi di awal pemateri yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, itu karena semata-mata karena kebodohan saya, dan jika itu benar benar milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, itu tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya gitu ya, ada yang ingin bertanya terkait materi-materi yang sudah disampaikan. Silakan untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu dan sebutkan nama pertanyaannya. Oke. Silakan Bu Hajiati ya. Oke, terima kasih untuk Bu Haji. Oke, yang berikutnya mungkin ada Pak Ali ya, Pak Ali Azmi ya. Oke, silakan Pak Ali, silakan ke depan. Ya, menurut saya itu mungkin ke depannya ya. Iya, terima kasih Pak Ali. Selanjutnya mungkin dari Pak Septian ya, Pak Septian. Baik, untuk mengakhiri serangkaian acara yang telah dilaksanakan, yaitu pemaparan, kemudian tadi sesi tanya jawab, dan sekarang kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara workshop budaya positif ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.